semuanya. Kami dari Universitas Katolik Musikalitas, Fakultas Bisnis Akuntansi, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai materi urgensi pengembangan keuangan akuntansi dari mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Maidela. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Febriani dengan NIM 2021105. Nama saya Jennifer Priscilla Dialin dengan NIM 20130. Nama saya Denia Nata dengan NIM 2021054. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang urgensi perkembangan akuntansi keuangan sektor publik. Ada beberapa bahasan yang akan kami bahas dalam pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu sekilas perkembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. Lalu ada yang kedua yaitu perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Yang ketiga ada urgensi dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Dan yang terakhir ada ikhtisar. Sebelum kita membahas subbab bahasan tadi, ada pendahuluan, yaitu seiring dengan berkembangnya informasi perekonomian dan teknologi, akuntansi berkembang sangat pesat, baik dalam sebagai sebuah ilmu atau sains maupun sebagai instrumen atau tools. Pada sektor swasta atau privat, akuntansi berkembang seiring dengan dinamika model bisnis yang juga berkembang sangat pesat di era teknologi informasi dan globalisasi yang semakin mendekati seluruh entitas usaha, tidak lagi berbatas pada lokasi geografis. Meskipun tidak dalam kecepatan yang sama, sektor akuntansi publik juga mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik memiliki dimensi dan cakupan ruang yang cukup luas, yang menyisakan banyak ruang untuk pengembangannya. Ruang pengembangan tersebut sangat terlihat terutama pada akuntansi pemerintahan sebagai bagian terbesar dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan yang maju sebagai bagian dari akuntansi sektor publik akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Oke, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu sekilas perkembangan akuntansi keuangan sektor publik pada tingkat internasional. Oke, ke bahasan pertama yaitu penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Salah satu milestone dalam perkembangan akuntansi sektor publik adalah mulai beralihnya basis akuntansi yang digunakan, yaitu dari basis akas menjadi basis akrual. Peralihan basis akuntansi tersebut menjadi tonggak sejarah era transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik untuk mendukung perwujudan good public governance. Peralihan bisnis basis akuntansi pada sektor publik tersebut juga terjadi pada akuntansi pemerintahan banyak negara di dunia. Penerapan dasar akrual akuntansi pemerintahan mulai muncul pada awal tahun 1990-an dan saat ini telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut terjadi dari banyaknya negara yang menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan data yang dimiliki oleh International Public Sector Accounting Standard Board, pada tahun 2018, sekitar 156 negara yang disurvei, lebih kurang 36%-nya telah menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam laporan keuangannya. Indonesia sendiri termasuk negara yang telah menerapkan basis akrual sejak tahun 2015. Selanjutnya ada upaya pengembangan akuntansi sektor publik berskala internasional. Untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik, termasuk akuntansi pemerintahan, berbagai pihak dalam tataran global, baik praktisi, akademisi, dan organisasi profesi, memberikan perhatian dan berupaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin transparan dan akuntabel. Salah satu upaya pengembangan tersebut dilakukan oleh IPSASB melalui upaya Konvensi International Financial Reporting Standards atau yang disingkat dengan IFRS secara berkelanjutan. IPSASB sebagai standar setter akuntansi sektor publik pada tahun 2018 telah menyusun strategi dan rencana kerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai upaya pengembangan akuntansi sektor publik. Rencana kerja tersebut menetapkan sasaran strategis untuk memperkuat Public Financial Management atau yang disingkat dengan
IPFM secara global melalui peningkatan adopsi atas International Public Sector Accounting Standards atau yang disingkat IPSAS berbasis aktual. Salah satu langkah utama untuk mencapai sasaran strategis tersebut yaitu melalui pengembangan IPSAS dan pedoman penyusun laporan keuangan sektor publik yang berkualitas tinggi. Pembahasan kedua yaitu perkembangan dan pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Di Indonesia, akuntansi keuangan sektor publik, khususnya akuntansi pemerintahan, telah berkembang sangat pesat sejak adanya reformasi manajemen keuangan negara. Reformasi tersebut dilandasi dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya yang kedua, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Dan yang ketiga, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penerbitan paket undang-undang tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya di bidang akuntansi dan pelaporan. Sebelum adanya reformasi manajemen keuangan negara akuntansi pemerintahan di Indonesia, masih sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor private. Bahkan pada saat itu pemerintah Indonesia belum memiliki standar akuntansi pemerintahan atau yang disingkat SAP sebagai pedoman praktik akuntansi pemerintahannya. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan oleh pemerintah masih single entry dengan basis kas, serta hanya menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk perhitungan anggaran negara atau yang disingkat PAN. Selanjutnya, pada tahun 2004, pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disingkat dengan KSAP melalui Keputusan Presiden atau Kepres nomor 84 tahun 2004 yang bertugas untuk mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun SAP di Indonesia. KSAP terdiri atas unsur pemerintahan, praktisi, asosiasi profesi, dan akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi sektor publik. Setahun kemudian, akhirnya pemerintah Indonesia memiliki SAP untuk pertama kalinya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. SAP tersebut masih menganut basis Actual Cash Toward Actual atau CTA sebagai transisi untuk menuju penerapan basis aktual secara penuh. Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2008 atau 5 tahun setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 diterbitkan, pemerintah masih belum dapat menerapkan basis aktual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangannya. Melalui PP nomor 71 tahun 2010 tersebut diterbitkan dua SAP, yaitu SAP berbasis kas menuju akrual atau CTA dan SAP berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual tersebut dapat digunakan sampai dengan tahun 2014. Setelah itu, atau pada tahun 2015, pemerintah sudah harus dapat menerapkan basis akrual secara penuh dalam penyusunan laporan keuangannya dengan berpedoman pada SAP berbasis aktual. Setelah melalui upaya yang keras serta dukungan oleh sinergi dari seluruh pihak yang berkompeten, basis aktual akhirnya dapat digunakan pertama kali dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat atau yang disingkat dengan LKPP pada tahun 2015. Hal tersebut merupakan momentum yang akan selalu dicatat dalam sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, sejarah kembali terukir pada saat LKPP tahun 2016 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau yang disingkat WTP oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang disingkat BPK untuk pertama kalinya. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. KSAP berperan penting dalam pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia. KSAP
Keberadaannya diatur berdasarkan Kepres nomor 30 tahun 2016 sebagai perubahan terkini atas Kepres nomor 84 tahun 2004, telah menerbitkan berbagai standar akuntansi pemerintahan. Mulai awal terbentuknya sampai dengan saat ini, KSAP telah menghasilkan berbagai standar antara lain seperti diilustrasikan pada gambar 11.4. Yang pertama, 12 pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual atau CTA. Yang kedua, 13 PSAP dan 1 revisi PSAP berbasis akrual. Yang ketiga, 14 basis kas. Yang keempat, 10 buletin teknis basis akrual. Dan yang kelima, 4 interpretasi standar akuntansi pemerintahan atau IPSAP. Selain itu, atas masukan BPK, KSAP juga mempersiapkan kemungkinan diadopsinya beberapa IPSAS. Antara lain IPSAS 25 Employee Benefit, IPSAS 26 Impairment of Cash Generating Asset, dan IPSAS 27 Agriculture. Selanjutnya ada urgensi dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan seringkali membawa konsekuensi adanya mekanisme pengelolaan keuangan publik yang sebelumnya belum pernah dilaksanakan. Salah satu contohnya terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut memunculkan kewajiban pemerintahan desa untuk menyusun laporan keuangan atas pengelolaan dana desa. Untuk itu diperlukan standar akuntansi sistem akuntansi tersendiri dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban pada stakeholder. Selain itu, adanya bentuk kelembagaan baru di pemerintahan seperti Badan Layanan Umum atau BLU dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD juga membawa konsekuensi perlunya standar akuntansi yang khusus bagi lembaga tersebut. Pola pengelolaan keuangan melalui bentuk BLU atau BLUD merupakan upaya terobosan dalam mengelola keuangan negara yang diatur berdasarkan PP nomor 23 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan PP nomor 74 tahun 2012 yaitu pengelolaan keuangan BLU atau BLUD menggunakan pola hybrid yang berbeda dengan unit kerja pemerintah atau pusat dan daerah yang telah ada sebelumnya. Untuk itu diperlukan suatu standar akuntansi dan sistem akuntansi tersendiri dalam penyusunan laporan keuangan BLU atau BLUD tersebut. Selanjutnya ada upaya dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Dengan mempertimbangkan luang lingkup dan kompleksitasnya, pengembangan akuntansi keuangan sektor publik tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Perhatian yang lebih besar seharusnya juga dapat diberikan oleh berbagai pihak yang kompeten, seperti akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan praktisi akuntansi, serta organisasi profesi akuntansi. Selanjutnya, perhatian dan keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat mendorong dan mempercepat pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Salah satu bentuk keterlibatan organisasi profesi akuntan yang berkontribusi positif terhadap pengembangan akuntansi sektor publik adalah seperti yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan profesional yang ada di Indonesia. IAI merupakan standar setter akuntansi keuangan sektor privat. IAI sampai dengan saat ini telah menerbitkan beberapa standar akuntansi bagi sektor publik. Antara lain yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 19 tahun 2010 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. Lalu ada PSAK nomor 45 tahun 1997 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba yang telah direvisi pada tahun 2011 sehingga dapat digunakan juga oleh organisasi nirlaba yang berasal dari pemerintahan. Dan saat ini juga telah menerbitkan draft exposure PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Selain itu, IAI secara aktif terlibat dengan para stakeholder-nya dalam merumuskan berbagai panduan bagi sektor publik, antara lain yaitu pedoman akuntansi dana desa, pedoman pelaporan dana kampanye, pedoman akuntansi pesantren, dan policy brief pengelolaan BLU atau BLUD.
Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa IAI sebagai organisasi profesi memiliki kontribusi positif dalam pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Pembahasan yang keempat yaitu ikhtisar. Akuntansi pemerintahan yang maju sebagai bagian dari akuntansi sektor publik akan mendukung upaya pemerintah mewujudkan good public governance melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Untuk itu, pengembangan akuntansi keuangan sektor publik menjadi hal yang sangat krusial. Saat ini, akuntansi keuangan sektor publik telah berkembang pesat. Salah satu milestone dalam perkembangan akuntansi keuangan sektor publik adalah mulai beralihnya kas akuntansi yang digunakan yaitu dari basis kas menjadi basis akrual. Dalam tataran internasional, jumlah negara yang menerapkan basis akrual pada akuntansi pemerintahannya diproyeksikan akan semakin meningkat dengan dukungan IPSASP. Di Indonesia, momentum reformasi manajemen keuangan negara pada tahun 2003 telah menjadi titik tolak pengembangan akuntansi pemerintahan dari yang sebelumnya berbasis kas menjadi berbasis akrual penuh pada tahun 2015. Pengembangan akuntansi keuangan sektor publik perlu terus dilakukan seiring berkembangnya tantangan dan permasalahan yang memerlukan perlakuan akuntansi dalam sektor publik. Sinergi dan kolaborasi juga perlu dilakukan antara standard setter sektor private dengan standard setter sektor publik, dikarenakan banyaknya aktivitas yang saling bersinggungan. Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, diharapkan mampu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, good governance, serta clean governance, sehingga mampu mendorong terciptanya suatu sistem perekonomian yang kuat dan pada akhirnya akan mampu mewujudkan welfare state. Perbedaan sektor publik dan sektor private. Perbedaan pertama yaitu dewan sektor publik. Dalam sektor publik, dewan yang menyusun standar akuntansi pemerintahan adalah KSAP atau Komite Standar Akuntansi Publik. Sektor private, sedangkan dalam sektor private, dewan yang menyusun standar akuntansi pemerintahan adalah IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Perbedaan kedua ada standar sektor publik. Standar dalam sektor publik terdapat beberapa standar yang mengatur tentang aktivitas sektor publik. Standar yang menjadi perbedaan dengan sektor private adalah PSAP dan IPSAP. Sektor private, standar dalam sektor private terdapat beberapa standar yang mengatur tentang aktivitas sektor private. Standar yang menjadi perbedaan dengan sektor private adalah PSAK dan ISAK. Sekian dan terima kasih.